Nah, untuk bagian B, itu tentang pengertian budaya menurut para ahli. Jadi di sini ada beberapa menurut para ahli yang sudah saya rangkum, khususnya untuk semester kali ini, yaitu yang pertama dari Selo Sumarjan. Itu yang menyatakan bahwa budaya sebagai diartikan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Terus yang kedua, itu dari Kunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di YouTube channel aku, Nurnalisa Navita. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing kepada teman-teman ataupun adik-adik yang sudah mampir di channel ini tentang materi seni budaya kelas 10 SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, kebetulan aku sebagai guru pengajar seni budaya di daerah Provinsi Gorontalo, lebih tepatnya di sekolah SMK Negeri 1 Pulubala di Kabupaten Gorontalo. Nah, sebelum kita lanjut ataupun kalian nonton video materi seni budaya, alangkah baiknya kalian tekan subscribe, kalian like, dan kalian komen sebanyak-banyaknya, sehingga dengan komentar kalian insya Allah bisa memberikan semangat buat aku untuk lebih banyak membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Oke, langsung saja ke videonya. Apa kabar adik-adik, teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat adik-adik yang belajar dari rumah, semoga kalian tetap semangat belajar daring ya, dari rumah ya. Semoga tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, perkenalkan di sini sudah tertera jelas nama saya dan foto saya sendiri. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama 3.1 memahami konsep budaya. Dan yang kedua itu 4.1 mempresentasikan konsep budaya. Nah, kira-kira untuk kompetensi dasar ini kita lebih cenderung membahas ke pokok-pokok materi seperti apa. Nah, sebelum kita membahas tentang pokok-pokok materi, alangkah bagusnya kita bahas dulu tujuan pembelajarannya ke depannya dalam satu semester ini seperti apa di kompetensi dasar yang sudah saya perlihatkan tadi. Jadi di sini yang pertama memahami pengertian konsep budaya, yang kedua menganalisis ciri khas kebudayaan daerah Gorontalo yang memiliki keunikan tersendiri. Yang ketiga, menguraikan adat budaya yang ada di Gorontalo, salah satunya seni tari tradisional. Saya lebih cenderung ke kebudayaan tradisional dari daerah saya sendiri, yaitu Provinsi Gorontalo. Dan yang selanjutnya itu tentang pengertian budaya. Nah, di sini kita bisa melihat seperti apa pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian budaya. Pengertian budaya secara umum dalam etimologis bahasa Indonesia, kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, budia atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah perilaku sosial dan norma sosial yang ditemukan dalam masyarakat manusia.
budaya juga dianggap sebagai konsep sentral dalam antropologi yang mencakup berbagai fenomena yang ditularkan melalui pembelajaran sosial dalam masyarakat. Kebudayaan universal ditemukan di semua masyarakat, termaksud bentuk ekspresif seperti seni, seni musik, seni tari, ritual, dan dalam pengertian adat, istiadat, dan agama, dan teknologi seperti penggunaan alat, memasak, dan tempat tinggal, serta pakaian. Nah, untuk bagian B, itu tentang pengertian budaya menurut para ahli. Jadi di sini ada beberapa menurut para ahli yang sudah saya rangkum, khususnya untuk semester kali ini, yaitu yang pertama dari Selo Sumarjan. Itu yang menyatakan bahwa budaya sebagai diartikan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Terus yang kedua, itu dari Kunjoroningrat yang mengatakan bahwa pengertian budaya sebagai suatu gagasan dan rasa, suatu tindakan dan juga karya yang merupakan sebuah hasil yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat yang nantinya dijadikan kepunyaan dengan belajar. Terus yang ketiga, di sini ada Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa budaya ialah hasil dari perjuangan masyarakat baik terhadap alam maupun terhadap zaman yang membuktikan suatu kemakmuran dan juga kejayaan kehidupan masyarakat ketika menghadapi suatu keadaan sulit dan rintangan dalam mencapai suatu kemakmuran, keselamatan, dan juga kebahagiaan pada kehidupan. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, itu tentang unsur budaya. Nah, buat adik-adik ataupun teman-teman yang sudah mampir di channel ini, kira-kira kalau unsur budaya itu seperti apa? Ya, kalau kita bisa bayangkan, kira-kira unsur budaya itu kita lebih membahas seperti apa ya? Di sini sudah tertera itu yang ada beberapa pokok unsur budaya. Itu yang pertama tentang sistem religi, itu mencakup kepercayaan, sistem nilai, dan pandangan hidup. Terus yang kedua tentang sistem pengetahuan, itu mencakup pengetahuan tentang waktu, ruang, serta perilaku antar sesama manusia. Terus yang ketiga ada yang namanya tentang sistem mata pencaharian. Di sini mencakup kegiatan memburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, serta berdagang. Dan yang terakhir itu tentang kesenian. Jadi di kesenian itu meliputi drama, tarian tradisional, serta musik. Di sini sudah jelas 4 unsur pokok dalam kebudayaan. Kita lanjut lagi. Di sini lebih membahas tentang fungsi budaya. Jadi adik-adik, fungsi budaya itu kira-kira seperti apa? Kalau di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa fungsi budaya itu terdiri dari beberapa, ternyata banyak sekali yang membahas tentang fungsi budaya yang secara umum ya. Tapi saya lebih mengambil hanya 5 sampel saja. Di sini sudah tertera. Yang pertama tentang budaya menyediakan serangkaian pola di mana tuntutan biologis dan sosial budaya anggota kelompok terpenuhi, misalnya makanan, tempat tinggal, dan reproduksi, serta hubungan dengan kelompok dan individu. Terus yang kedua, di sini budaya menyediakan seperangkat aturan untuk memastikan kerjasama individu-individu dalam suatu kelompok untuk menyesuaikan situasi lingkungan. Yang ketiga, budaya membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku manusia dan juga menyediakan sarana interaksi untuk individu dalam kelompok. Terus yang keempat, di sini tentang budaya memberi kita panduan untuk semua aktivitas kehidupan kita. Budaya akan menentukan pola perilaku individu sehingga bertindak sesuai dengan pola perilaku yang ditentukan oleh budaya itu sendiri.
Terus yang terakhir yaitu tentang budaya bertindak sebagai alat kontrol sosial melalui norma dan hukum yang berlaku. Oke, selanjutnya itu poin E tentang wujud budaya. Jadi di wujud budaya itu membahas tentang seperti wujud gagasan, wujud perilaku, dan wujud benda hasil budaya. Lanjut. Di sini ada faktor budaya. Jadi faktor budaya ini materi terakhir dalam kompetensi dasar memahami konsep budaya. Itu ini materinya terakhir itu tentang ras, sosial, dan religi. Ya, jadi faktor budaya itu kita mencakup ketiga poin yang sudah tertera di sini. Dan yang terakhir, terima kasih buat adik-adik ataupun teman-teman yang sudah mampir di channel aku hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua, semoga bernilai pahala, dan semoga video ini bisa kalian share ke sosmed kalian. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komentar ya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.